Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastainu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat channel Obor Pelita yang berbahagia, sebagaimana yang sudah dijelaskan di video pertama, yaitu mengenai biografi singkat Imam Al-Ghazali dengan gelar Hujatul Islam, sang pembela Islam. Dan di video kedua, membahas karya-karya beliau yang dipuja dan dicela, dan pada bagian ketiga ini, berisi tentang akidah dan madhab yang diikuti beliau. Beliau dalam masalah fikih, merupakan seorang yang bermadhab Syafi'i. Nampak dari karyanya Al-Wasit, Al-Basit dan Al-Wajiz. Bahkan kitab beliau Al-Wajiz termasuk buku induk dalam madhab Syafi'i dan mendapat perhatian khusus dari para ulama Syafi'iyah. Imam Az-Zahabi menjelaskan madhab fikih beliau dengan pernyataannya, Syekh Imam, Hujatul Islam, Ajubatus Zaman, Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam sisi akidah, beliau sudah terkenal dan masyhur sebagai seorang yang bermadhab Asy'ariyah. Banyak membela Asy'ariyah dalam membantah Batiniyah, para filosof serta kelompok yang menyelisihi madhabnya. Bahkan termasuk salah satu pilar dalam madhab tersebut. Oleh karena itu beliau menamakan kitab akidahnya yang terkenal dengan judul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Tetapi karya beliau dalam akidah dan cara pengambilan dalilnya, hanyalah merupakan ringkasan dari karya tokoh ulama Asy'ariyah sebelum beliau pendahulunya. Tidak memberikan sesuatu yang baru dalam madhab Asy'ariyah. Beliau hanya memaparkan dalam bentuk baru dan cara yang cukup mudah. Keterkenalan Imam Ghazali sebagai tokoh Asy'ariyah juga dibarengi dengan kesufiannya. Beliau menjadi patokan marhalah yang sangat penting menyatunya sufiyah ke dalam Asy'ariyah. Akan tetapi tasawuf apakah yang diyakini beliau? Memang agak sulit menentukan tasawuf beliau. Karena seringnya beliau membantah sesuatu, kemudian beliau jadikan sebagai akidahnya. Beliau mengingkari filsafat dalam kitab Tahafut, tetapi beliau sendiri menekuni filsafat dan menyetujuinya. Ketika berbicara dengan Asy'ariyah tampaklah sebagai seorang Asy'ari tulen. Ketika berbicara tasawuf, dia menjadi sufi. Menunjukkan seringnya beliau berpindah-pindah dan tidak tetap dengan satu madhab. Oleh karena itu Ibnu Rusyid mencelanya dengan mengatakan, beliau tidak berpegang teguh dengan satu madhab saja dalam buku-bukunya. Akan tetapi beliau menjadi Asy'ari bersama Asy'ariyah, Sufi bersama Sufiyah dan filosof bersama filsafat. Dinukil dari Muqaddimah kitab Bughyatul Murtad halaman 110. Adapun orang yang menelaah kitab dan karya beliau seperti kitab Misikatul Anwar, Al-Ma'arif Aqliyah, Mizanul Amal, Ma'arijul Quds, Raudhatut Thalibin, Al-Maqsad Al-Asna, Jawahirul Quran dan Al-Matmun bihi ala ghairi ahlihi, akan mengetahui bahwa tasawuf beliau berbeda dengan tasawuf orang sebelumnya.
Syekh Dr. Abdurrahman bin Sholih Ali Mahmud menjelaskan tasawuf Al-Ghazali dengan menyatakan bahwa kunci mengenal kepribadian Al-Ghazali ada dua perkara. Pertama, pendapat beliau bahwa setiap orang memiliki tiga akidah. Yang pertama, ditampakkan di hadapan orang awam dan yang difanatikinya. Kedua, beredar dalam taklim dan ceramah. Ketiga, sesuatu yang diitikodi seseorang dalam dirinya. Tidak ada yang mengetahui kecuali teman yang setara pengetahuannya. Bila demikian, Al-Ghazali menyembunyikan sisi khusus dan rahasia dalam akidahnya. Kedua, mengumpulkan pendapat dan uraian singkat beliau yang selalu mengisyaratkan kerahasiaan akidahnya. Kemudian membandingkannya dengan pendapat para filosof saat beliau belum cenderung kepada filsafat Isyroqi dan tasawuf, seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Dinukil dari Mauqif Ibnu Taimiyah Minal Asy'ariyah Juz 2 halaman 628. Beliau, Syekh Dr. Abdurrahman bin Sholih Ali Mahmud, menyimpulkan hasil penelitian dan pendapat para peneliti pemikiran Al-Ghazali, bahwa tasawuf Al-Ghazali dilandasi filsafat Isyroqi. Madhab Isyroqi dalam filsafat ialah madhab yang menyatukan pemikiran dan ajaran dalam agama-agama kuno, Yunani dan Parisi. Termasuk bagian dari filsafat Yunani dan Neoplatoisme. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wal Mazahibi wal Ahzab Al-Muasyirah, karya Dr. Mani bin Hamad Al-Juhani Juz 2 halaman 928-929. Sebenarnya inilah yang dikembangkan beliau akibat pengaruh karya-karya Ibnu Sina dan Ikhwanus Safa. Demikian juga dijelaskan pentahqiq kitab Bughyatul Murtad dalam muqaddimahnya. Setelah menyimpulkan bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap beliau dengan mengatakan, bantahan Ibnu Taimiyah terhadap Al-Ghazali didasarkan kejelasannya mengikuti filsafat dan terpengaruh dengan sekte Batiniyah dalam mentawil nas-nas, walaupun beliau membantah habis-habisan mereka, seperti dalam kitab Al-Mustazhiri. Ketika tujuan kitab ini, Bughyatul Murtad, adalah untuk membantah orang yang berusaha menyatukan agama dan filsafat, maka Syekhul Islam menjelaskan bentuk usaha tersebut pada Al-Ghazali, yang berusaha menafsirkan nas-nas dengan tafsir filsafat Isyroqi yang didasarkan atas tawil batin terhadap nas, sesuai dengan pokok-pokok ajaran ahli Isyroq pengikut filsafat Neoplatonisme. Lihat muqaddimah kitab Bughyatul Murtad halaman 111. Tetapi perlu diketahui, bahwa pada akhir hayatnya, beliau kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalkan filsafat dan ilmu kalam, dengan menekuni Sahih Bukhari dan Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, penulis Jawahirul Quran Al-Ghazali, karena banyak meneliti perkataan para filosof dan merujuk kepada mereka, sehingga banyak mencampur pendapatnya dengan perkataan mereka. Pun beliau menolak banyak hal yang bersesuaian dengan mereka. Beliau memastikan bahwa perkataan filosof tidak memberikan ilmu dan keyakinan. Demikian juga halnya perkataan ahli kalam. Pada akhirnya beliau menyibukkan diri meneliti Sahih Bukhari dan Muslim hingga wafatnya dalam keadaan demikian.
Itulah seputar kisah madhab dan akidah yang dianut beliau, Imam Al-Ghazali. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab.